幼き命切らせはせん。ロブおじいちゃん。が見られるとは思わなかった。どうしたの？おじいちゃん。何してんのミリアーナ。だって猫。狩人のよ。あの弱点は分かっている方。サラマンダー。まさか。キャプチャー。Oke guys, balik lagi sama channel Ginosis di pembahasan alur cerita Fairy Tail. Di part sebelumnya kita udah dikasih lihat backstory-nya si Loki alias Leo yang ternyata adalah arwah zodiak juga. Dan gak ketinggalan permasalahan baru bagi Natsu dan kawan-kawan yang kali ini bakal ada hubungannya dengan Erza dan sosok yang bernama Jelal. Wih, bakal ada apa lagi nih yang harus dihadapi Natsu dan kawan-kawan ya? Siapa sebenarnya Jelal ini? Kok dia mirip banget sama si Grand? Sebelum kalian nonton jangan lupa untuk di like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya, oke? Biar kalian gak ketinggalan setiap update alur cerita terbaru dari Ginosis. Gak perlu banyak basa-basi lagi, mari kita menuju ke pembahasan alur cerita Fairy Tail part 10. Terobos aja lah, kuy! Segera setelah Erza diculik seperti yang sudah kita lihat-lihat di part sebelumnya, Natsu, Grey, Lucy, serta Juvia menaiki sebuah kapal kecil untuk menuju ke arah tempat Erza dan Happy dibawa, yaitu Menara Surga. Pemandangan yang mengerikan pun terlihat di mana burung-burung beserta ikan-ikan yang ada di lautan mati begitu saja. Dan terlihat juga kapal pasukan sihir Fiore yang sudah hancur lebur. Tak lama kemudian mereka pun sampai di Menara Surga. Sesampainya di sana, Juvia memakaikan kekuatan sihirnya kepada Natsu dan yang lainnya agar bisa masuk diam-diam ke arah bangunan yang tidak dijaga terlalu ketat. Namun meski sudah seperti itu, para penjaga Menara Surga masih bisa mengetahui keberadaan mereka. Tidak punya pilihan lain, mereka pun menghajar para penjaga itu. Setelah mengalahkan para penjaga, tiba-tiba sebuah pintu yang mengeluarkan tangga muncul di hadapan mereka. Seakan sudah tahu mereka ada di sana dan mengundang mereka untuk masuk ke dalam. Di saat yang bersamaan tibalah Erza dan Happy beserta rombongan yang menculik mereka ke Menara Surga. Erza pun segera dibawa ke sebuah sel penjara yang dijaga sambil berbicara dengan So tentang penumbalan Erza untuk upacara pengaktifkan kekuatan Menara Surga yang disebut Air System atau Revive System. Erza dan So kemudian mengenang kembali waktu ketika mereka mencoba kabur dari tempat itu 8 tahun silam. Di sana terlihat Erza serta Jelal yang masih kecil gagal untuk kabur dan sebagai hukumannya Erza dibawa ke suatu tempat. Di sela-sela pembicaraannya dengan So, Erza mengingatkan tentang berbahayanya Air System sambil berusaha untuk melepaskan diri. Namun dengan sambil tertawa, So menegaskan bahwa Air System akan membawa mereka pada kejayaan dan mampu menguasai dunia dengan menghidupkan kembali seseorang yang kekuatannya luar biasa. ジェラールがあの方を復活させるとき、世界は生まれ変わるんだ。全てのものに恐怖と悲しみを与えてやろう。Latar berganti sejenak ke era di mana para dewan sihir berkumpul dan membahas Menara Surga atau Air System. Ternyata Menara Surga adalah sisa dari 8 menara kegelapan lainnya yang ingin membangkitkan sebuah sihir jahat. Menara Surga sebagai menara Air System terakhir berada di pulau lautan bernama Kaalm. Para dewan sihir juga membahas keterlibatan Jelal yang ternyata merupakan saudara kembar dari Sigrid. Setelah itu segera saja Sigrid mengatakan bahwa untuk menghancurkan Air System mereka harus memakai sihir bernama Eterion atau sihir penghancur dimensi yang bisa melenyapkan apapun di sekelilingnya, bahkan seluruh negeri. Sigrid menganggap hal itu adalah satu-satunya cara agar bisa melenyapkan Menara Surga sepenuhnya, dan saran Sigrid disetujui langsung oleh Ultir. Mereka pun segera melakukan voting untuk memakai Eterion atau tidak. 絶対使わせちゃいけねえ。賛成ですわ。ウルティア、貴様まで。
ジェラールの命を奪う結果になってもか。 Kembali ke menara surga, kita mampir sejenak melihat Happy yang berada di ruangan penuh dengan aksesoris serba miau-miau. Masuklah Meliana yang sangat senang bisa mendapatkan Happy, dan juga Wally yang mengatai Meliana tampak tidak dewasa. Sebelum akhirnya mereka pergi dari ruangan itu setelah diberitahu Erza berhasil kabur dari penjara. Sementara itu, terlihat Jalal yang duduk di singgasananya dan dihampiri oleh pria berambut panjang bernama Vivaldus yang juga ada di episode sebelumnya. Jalal pun menjelaskan bahwa dirinya kini sedang menikmati sebuah permainan yang melibatkan Erza dan teman-temannya. Dan juga dirinya di dalam menara surga itu. Bahkan ketika Vivaldus mengingatkan Jalal akan upacara yang harus dilaksanakan sesegera mungkin sebelum kapal Dewan Sihir tiba di sana. Jalal mengatakan lagi bahwa mereka harus menikmati permainan terlebih dahulu. Kembali kepada Natsugre, Lucy, dan Juvia yang ternyata disambut dengan makanan yang melintang di sebuah meja. Benar-benar seperti menyambut kedatangan mereka. Sesaat setelah Lucy berganti pakaian dengan dibantu oleh Virgo, Erza tiba-tiba saja muncul di sana ketika para penjaga mencoba menyerang Natsu dan yang lainnya. Erza yang terkejut melihat kedatangan teman-temannya langsung menyuruh mereka untuk segera keluar dari tempat tersebut. Tentu saja peringatan Erza tidak didengarkan Natsu yang malah langsung berlari ke depan untuk mencari Happy. Keteguhan hati teman-temannya untuk membantu, Erza seketika menangis terharu dan mulai menjelaskan kebenaran tentang dirinya dan menara surga. Sejak 10 tahun yang lalu, Erza, Meliana, Wally, Simon, dan juga Jalal ternyata merupakan budak yang diperkerjakan secara paksa serta disiksa untuk pembangunan menara surga oleh para penyihir kegelapan. Tujuannya adalah untuk membangkitkan orang yang sudah mati. Erza yang saat itu ditangkap oleh para tentara karena rombongannya berusaha kabur diselamatkan oleh Jalal. Ketika mereka berjalan pergi dari ruangan itu, tiba-tiba segerombolan tentara sihir kembali menyergap mereka berdua dan kali ini menangkap Jalal dan membiarkan Erza kembali ke sel penjara. Cho pun menangis melihat keadaan Erza dan hal itu memancing amarahnya untuk melakukan perlawanan dan pergi menyelamatkan Jalal. Erza mengatakan kepada Grey dan yang lainnya bahwa sosok Jalal dulu adalah sosok yang dia kagumi karena jiwa keadilan dan kepemimpinannya. Namun semuanya seketika berubah semenjak Jalal dibawa ke ruang penyiksaan yang waktu itu juga menjadi tempat Erza disiksa. Erza kembali melanjutkan ceritanya saat dia dan para budak lainnya melawan seluruh penjaga yang ada di sana untuk bisa melarikan diri dari sana sekaligus menyelamatkan Jalal. Di saat yang bersamaan Jalal yang sedang disiksa setengah mati, tiba-tiba didatangi sebuah makhluk yang merespon rasa kebencian dalam hati Jalal. Sebuah sihir jahat bernama Zereth merasuki Jalal di sana saat Erza dan yang lainnya masih berjuang untuk kebebasan mereka. Dan tiba-tiba tentara sihir kegelapan mendatangi mereka dan menyerang dan memojokkan semua orang. Saat Erza akan terkena serangan dari para tentara sihir, tiba-tiba seseorang bernama Rob yang di punggungnya ternyata punya lambang fairy tail melindungi Erza. Setelah sihir miliknya bangkit, Erza segera mendatangi tempat di mana Jalal berada hanya untuk melihat Jalal yang ternyata sudah dirasuki sosok jahat tadi yang menamai dirinya Zereth. Jalal mengatakan kepada Erza untuk tidak meninggalkan menara itu dan tidak ada yang namanya kebebasan di dunia ini. Meski kebingungan, Erza masih terus berusaha membujuk Jalal untuk segera pergi dari menara yang langsung saja direspon dengan sihir untuk menyerang Erza. Jalal sempat memerangkap Erza menggunakan sihirnya lagi untuk memperingatkan Erza agar tidak membocorkan soal menara surga atau nyawa teman-temannya melayang. お前はもういらない。間から出てかりそめの自由を堪能してくるがいい。だがこのことは誰にも言うな。
もしバレてみろ。俺はこの塔およびここにいる全員を消さねばならん。 Setelah menceritakan seluruh kejadian, Erza dan yang lainnya mulai memikirkan beberapa iblis yang kemungkinan merupakan iblis yang lahir dari sihir Zeref. Seperti pada kasus Lullaby maupun Deliora. Masih ingat kan? Jadi jika sosok bernama Zeref berhasil dibangkitkan, itu akan jauh lebih mengerikan dibanding kedua sosok iblis yang sudah pernah dilawan mereka sebelumnya. So yang secara kebetulan sampai di tempat itu dan mendengar seluruh cerita Erza jadi sangat kebingungan karena apa yang dia ketahui dari Jalal adalah Erza yang mengkhianati mereka. Simon yang juga sampai di sana membenarkan pernyataan Erza pada So dan menjelaskan bahwa dirinya selama ini hanya berpura-pura terpengaruh oleh Jalal demi bisa membawa Erza dan yang lainnya datang ke menara surga agar dapat mengalahkan Jalal. Di tempat lain terlihat Epi yang ditinggalkan begitu saja oleh Meliana dan Willy mengikuti sebuah kucing robot untuk berjalan keluar menuju ke arah yang tidak dia ketahui setelahnya. Sementara Happy tersasar, Natsu yang pergi mencari Happy akhirnya tiba di kamar Meliana tapi tidak menemukan sosok Happy. Tiba-tiba sosok Wally terlihat di depan pintu sambil menodongkan pistolnya ketika Natsu sedang bermain-main dengan sebuah kepala kucing. Mendadak Meliana yang juga baru saja datang menghalangi tembakan Wally karena Natsu sedang memakai kepala kucing. Membuat Meliana yang sangat menyukai kucing tidak ingin Natsu disakiti. Namun pertarungan tetap tak terhindarkan ketika Wally kembali menyerang Natsu. Keadaan Natsu jadi sempat mencemaskan karena tali milik Meliana melilitnya dan menyebabkan Natsu tidak bisa mengeluarkan sihir. Saat Natsu akan kembali diserang Wally, Happy yang akhirnya kembali ke kamar itu segera menendang Wally untuk menolong Natsu. Tapi karena Happy pun tidak bisa melepaskan tali yang menjerat Natsu, akhirnya Natsu memasang wajah kucing memelas untuk mendapatkan simpati Meliana. Nani shiten da Meliana? Karyu no yo. Setelah mengalahkan Meliana dan Wally, kini Natsu dan Happy berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan kostum kepala kucing yang tersangkut di kepala Natsu. Di tempat Jalal berada, terlihat dirinya sedang memegang bidak-bidak yang menggambarkan masing-masing orang yang ada di dalam menara surga. Dengan senyum misteriusnya, Jalal mengatakan bahwa permainan yang sedang dijalankannya semakin seru untuknya. Jalal pun mengutus Phil Darius bersama dua orang lainnya untuk maju menghadapi Natsu dan kawan-kawan. Ansatsu Guild, Dokurokai, Fukuro. Vidaldas Taka. Go to hell! お前たちの出番だ。隊長、イカルが。行け。 Sementara itu Erza beserta yang lainnya berlari menaiki anak tangga untuk mencari keberadaan Natsu. Meski merasa kesulitan karena Simon tidak bisa mengirimkan sihir telepati kepada Wally dan Meliana, setelahnya Simon sempat memberi komentar bahwa mereka semua benar-benar belum tahu bagaimana kekuatan Natsu sebagai Dragon Slayer yang sebenarnya. Tak lama kemudian terdengar sebuah pengumuman dari Jalal yang ditujukan kepada Natsu dan yang lainnya. Jalal memberitahu semuanya jika dirinya telah mengutus Trinity Raven untuk memburu mereka semua dan menjelaskan keinginannya untuk memakai Erza sebagai tumbal upacara pembangkitan sihir jahat Zeref. Dia juga memberitahu bahwa Dewan Sihir kini akan menembakkan Eterion ke menara surga. Setelah pengumuman itu, Wally yang tampak sangat terkejut mendengar perkataan Jalal jadi sempat murung. Setelah disemangati oleh Natsu yang setelahnya segera terbang dengan bantuan Happy untuk menuju ke tempat Jalal berada. Sementara So yang bersama Gray dan yang lainnya memerangkap Erza di dalam kartu agar Erza terlindungi dan dia segera bergegas menuju ke arah Jalal dengan rasa marah. Natsu yang sedang terbang tiba-tiba diserang oleh salah satu anggota Trinity Raven dari Guild Assassin, yaitu Fukuro hingga terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Kayaknya banyak banget lagu itu ya. Simon pun segera mengeluarkan sihirnya untuk mengecoh Fukuro namun gagal. Setelah menyerang Simon, kini perhatian Fukuro tertuju kepada Natsu.
Terpisah dari Simon, kini Juvia bersama Lucy berhadapan dengan Vildadus yang sosoknya berubah 180 derajat jadi sangat metal. Melihat musuh ada tepat di hadapannya, Juvia segera maju untuk melawan Vildadus menggunakan sihir airnya, namun Juvia yang terkena sihir Vildadus kini terpengaruh dalam kontrolnya dan ikut menjadi cewek Avengers Sevenfold. Lucy pun dihadapkan untuk siap siaga tidak hanya melawan Vildadus, tapi juga melawan Juvia yang sedang di bawah pengaruh musuhnya. Setelah berkata bahwa akan terasa membosankan jika dirinya menangkap Lucy juga, Vildadus membuat Juvia Lucy saling bertarung satu sama lain. Lucy yang tidak ingin menyakiti temannya sempat ragu-ragu untuk bertindak dan berakibat dirinya beberapa kali terkena serangan. Saat Lucy terperangkap dalam gelombang air milik Juvia, Lucy mendengar suara hati Juvia yang mengatakan dirinya tidak ingin menyakiti Lucy dan kecintaannya kepada Guild Verita. Setelah mendengar hal itu, Lucy akhirnya memantapkan hatinya untuk balik menyerang agar Juvia dapat terbebas dari pengaruh Vildadus. Dia memanggil Aquarius menggunakan tubuh Juvia yang menjadi air saat Juvia akan menyerang Lucy lagi. Muncullah Aquarius yang segera saja menyerang dengan sangat barbar. Di saat seperti itu, Juvia yang sudah tidak dalam pengaruh Vildadus menyatukan tangan dengan Lucy dan memadukan sihir mereka. Unison Rate. Segera saja Aquarius lagi-lagi mengomeli Lucy dengan kalimat sadis sampai Juvia yang ikut mendengarnya merasa ketakutan. Sedangkan di tempat lain, Jalal yang melihat seluruh kejadian itu bahwa secara kebetulan teknik yang dilakukan Lucy dan Juvia adalah Union Raid atau penyerangan sihir serentak yang bahkan tidak bisa dicapai penyihir hebat sebelumnya. Kembali kepada pertarungan Natsu dan Fukuro, kemampuan Natsu dan Fukuro terlihat seimbang sampai ketika Fukuro memanfaatkan kelemahan Natsu, yaitu mudah mabuk transportasi dan menjebaknya di jet miliknya. Natsu yang tidak dapat bertarung karena mabuk perlahan ditelan oleh Fukuro. Fukuro yang berhasil menelan Natsu sepenuhnya menyerap kekuatan Natsu dan sekarang dapat mengeluarkan sihir api seperti Natsu. Grey pun segera menghadapi Fukuro untuk bisa membebaskan Natsu saat itu. Salamander no karada wa tokete nakunaru. Sohona! Koshaku na ho! Ice Wake! Lance! Hono no naka de wa kori wa tsukaemai! Di tengah-tengah pertarungan, Grey kembali terkenang saat dirinya mencoba mengajak bicara Erza yang selalu memilih sendirian. Di suatu sore yang indah, Grey mendapati Erza yang sedang terduduk di tepi sungai dan hendak mengajak duel lagi. Namun setelah melihat Erza menangis, Grey memilih untuk menemaninya di sana. So sweet juga ya. Kembali kepada pertarungan, Grey yang diserang sihir api Fukuro dapat membekukan sihir api itu sambil mengomeli bahwa sihir api milik Fukuro sama sekali tidak ada miripnya dengan sihir api Natsu. Grey pun kembali menyerang Fukuro dengan sekuat tenaganya. Di sisi lain terlihat para dewan sihir yang ternyata mayoritasnya tidak menyetujui penggunaan Eterion untuk memusnahkan menara surga. Melihat hal itu, Sigrin kembali mendesak mereka untuk melakukan voting ulang setelah menyampaikan bahwa tujuan Jalal adalah membangkitkan Zeref, sang penyihir hitam yang sangat menakutkan. Dan pada akhirnya keputusan untuk memakai Eterion pun dimenangkan setelah voting mayoritas menyetujui penggunaannya. Hanya Yajima yang masih tidak menyetujui penggunaan Eterion. Setelahnya Yajima menghampiri Sigren di ruangannya untuk mempertanyakan kesiapan Sigren bertanggung jawab dengan hal yang akan terjadi. Dan
Di sana alur cerita anime Fairy Tail part 10 ini pun bersambung. Buat yang suka dan baru gabung langsung aja, nggak usah banyak pikir, like, subscribe dan aktifin juga loncengnya. Oke. Rama seperti biasa di sini pamit. Bye bye.